Baik, shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi kita melalui video ini. Nanti Bapak akan tutorialkan untuk pembuatan login ya dengan Dreamweaver. Ya, sebelumnya kalian sudah pernah coba, tapi ini Bapak coba rekap lagi dari awal sampai pembuatannya ya. Oke. Terus yang perlu dipersiapkan itu ada Dreamweaver aplikasinya, Dreamweaver CS6 ya. Itu kalian bisa buka. Terus ini untuk examnya dibuka, dinyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Di start ya. Dua ini aja, Apache dan MySQL. Oke ya. Terus pertama kita buat satu folder dulu di htdocs. Kita buka ya di drive C sampai B htdocs. Nah, kita buat satu folder baru, misal namanya login ya, login ya. Untuk pembuatan nama folder diusahakan huruf kecil semua tanpa ada spasi ya, tanpa ada spasi. Kita buka, kita buat folder baru lagi, namanya image ya. Oke, sampai sini sudah untuk pembuatan folder di Sampipi htdocs, namanya login ya. Diingat-ingat untuk pembuatannya nanti masih terkait ya, masih terhubung dengan Dreamweaver. Oke, kita masuk ke Dreamweaver. Kita akan buat site-nya dulu. Jadi kita akan menghubungkan Dreamweaver dengan folder yang tadi sudah kita buat. Caranya, ini masuk ke menu site yang di atas ini, ada beberapa deret tab menu, file, edit, view, dan sebagainya. Ini ada site, terus pilih new site. Oke, namanya kita samakan dengan nama folder yang baru kita buat ya, namanya login. Nah, ini local site foldernya kita arahkan ke lokasi si folder yang baru kita buat. Nah, jadi alamatnya di sini ada C Sampipi htdocs login. Ini alamat untuk si situs kita, untuk si folder ya. Kalau sini sudah, kita masuk ke local info di advance. Di sini ada default image folder. Pilih yang image select. Ya, di sini si exam htdocs login image. Nah, kalau ini sudah, ke server. Server di sini ada tanda plus. Dikasih nama, disamakan aja login. Koneksinya kita pakai lokal ya, pakai lokal. Tempat alamat servernya itu sama ya dengan alamat site yang di awal tadi. Jadi alamatnya si exam htdocs login. Nah, ini untuk yang web URL nya kita pakai localhost backslash terus nama folder kita login. Ini ya, dibedakan untuk garis miringnya ya. Jadi nanti ketika ingin mengetes atau membuka project kita, nanti kita masuk ke browser, masukkan alamat localhost backslash login. Nah, sampai sini kita masuk ke tab yang advance ya.
Di sini pilih server model yang PHP MySQL. Kalau sudah, dicek lagi. Oke, aman ya, di save. Di sini muncul ya untuk namanya login, addressnya sesuai dengan alamat folder, koneksinya lokal. Ini ada remote sama testing dicentang semua. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita save ya. Oke, itu ya untuk pembuatan site-nya. Jadi kita memberitahu si Dreamweaver kalau kita akan buat satu aplikasi dengan folder yang sudah ditaruh di drive C ya. Jadi dia akan otomatis mengelola file yang kita buat. Oke, di sini di file, di sini ada folder yang sudah kita buat di drive C. Jadi manajemen filenya di sini ya. Oke, terus di sini dicek ada connect to remote server ya. Ini diklik. Nah, kalau sudah hijau ini sudah connect. Oke, terus langkah selanjutnya kita bisa koneksikan database ya, koneksikan database. Oke, sebelumnya kita buat database-nya dulu berarti. Buat database-nya dulu. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin, kita buat database-nya dulu ya. New, nama database-nya semisal db login, terus kita create. Oke, untuk tabelnya kita buat satu tabel semisalnya user atau pengguna ya, isinya 4. Untuk kolomnya 4 ya. Nah, nama kolomnya apa saja? Ada ID, ada username, ada password, ada level. Oke, ini faktor, ini kasih single ini. Coba set ya. Di sini ada administrator, admin gitu aja, admin, terus ada operator, terus ada apa, user aja, user biasa ya, admin, operator, user. Mau admin sama operator saja dulu ya. Jadi ada 2 level nantinya, ada 2 level ya. Jadi ketika login nanti akan dibatasi, yang admin akan menuju ke halaman admin, yang operator akan menuju ke halaman operator sendiri. Dapat 100 TI-nya atau increment-nya dicentang ya. Kalau sudah di save.
Oke, ini ya untuk struktur tabelnya. Kalau ingin menambahkan data, kita masuk ke insert ya. ID-nya dikosongi, username-nya semisal ini untuk admin, username-nya Yasar, password-nya Yasar 123. Untuk yang operator ini pakainya Wicaksono Wicak 123. Kalau sudah go, nah ini kita cek untuk datanya masuk atau tidak. Ada ya, ID-nya 1, ID 2, username-nya ada, password-nya ada, levelnya ada. Oke, ini untuk menambahkan satu kolom untuk tabel kalian. Jadi kalian bisa masuk ke struktur, karena punya kalian itu masih ID, username, password ya, itu kalian bisa masuk ke struktur ini yang di bawah ini ya, add satu kolom setelah level. Nah, jadi kalian klik go, kalian masukkan tadi level, pilih yang set, terus masukkan value-nya, ada admin sama operator. Go. Itu ya untuk menambahkan kolom di PHP admin pada tabel kalian. Ini masih ada yang kosong ya, dihapus saja. Oke, terus di save. Nah, ini error dia karena namanya sama ya. Jadi kalau tabel kalian belum ada levelnya, kalian bisa tambahkan dengan cara ini. Tapi kalau sudah ada, maka kita posisikan untuk tabelnya seperti ini dulu ya. Oke, tabel kita sudah buat, database sudah punya. Kita kembali lagi ke Dreamweaver site. Kita buat filenya dulu ya. Kita buat filenya dulu. Ini klik kanan, new file, index.php. Nanti ini jadi halaman utama. Ya, nanti ini jadi halaman utama landing page-nya dari localhost project kalian. Nah, dari indeks ini terus kalau berhasil dia pergi ke mana, kita langsung buat aja dua ya. Novel ada admin. Oke. Lalu ada operator. Oke, nanti kalau berhasil masuk sebagai admin, dia akan masuk ke admin. Kalau dia masuknya sebagai operator, maka dia akan masuk ke operator. Oke, untuk pembuatan form loginnya itu kalian sudah ya. Yang pertama kita masuk ke desain. Di sini kita masukkan formnya. Form ID-nya form 1, metodenya post ya. Kalian bisa pastikan itu. Kita masuk ke text field-nya. ID-nya semisal txt username, tabelnya username, tab indeksnya 1. Oke, enter lagi, kita buat yang sama. Ini txt password, labelnya password, tab indeksnya 2 ya. Jadi ID text, ID untuk text field-nya ini digunakan untuk identitas dari si objeknya ya.
Kalau untuk yang label ini, dia hanya memunculkan si labelnya aja, si tulisannya aja. Tab index ini untuk urutan tabulasi. Jadi ketika nanti kita masuk ke login, kita bisa pakai tab untuk mempermudah perpindahan kursor. Oke, ini dicek ya. Di sini dia tipenya single line. Di sini dia masih single line, tapi di sini peruntukannya untuk password, jadi kita ubah ke password. Kita buat satu button, ID-nya semisal button login, tab indexnya 3. Oke, button login. Nah, ini value-nya digunakan untuk mengganti tulisannya ya, login. Submit, oke. Nah, sampai sini kita sudah punya desainnya dari form login yang ingin kita gunakan. Oke, terus untuk selanjutnya di sini kita belum koneksikan ya dari database yang sudah kita buat di phpMyAdmin ke Dreamweaver. Kita hubungkan dulu ya di database. Di sini ada database. Ya, di sini ada database. Kalau tidak ada, kalian bisa pergi ke window, kalian pilih database. Kalau yang file ini juga tidak ada, kalian bisa pergi ke window juga, menu window, pilih file. Oke, caranya klik tanda plus di tab database, MySQL connection, kita kasih nama koneksi. Nah, servernya itu localhost, username-nya root, passwordnya tidak ada, database-nya kita cek ini db login. Oke, kita tes, sukses ya. Oke, dari mana kita tahu untuk username, localhost dan lain-lain? Itu kalian bisa cek di ini ya, phpMyAdmin-nya. Kalian bisa cek di authentication. Login privilege ya, sini ya. Sini ada username root ya, ada hostname localhost. Tadi kita pakai localhost dan juga root ya. Di sini ada fitur untuk menambahkan account, jadi bisa di setting untuk username-nya sesuai dengan settingan kalian ya. Tapi untuk bawaan phpMyAdmin aslinya ini pakai root dan localhost. Jadi kalian bisa cek untuk privilege-nya. Ya itu ya. Kembali lagi ke Dreamweaver. Ini koneksi sudah. Nah, caranya kita mengecek koneksinya sudah dibuat atau belum. Ini muncul icon koneksinya. Terus di manajemen file kita itu ada folder baru namanya connection. Ketika kita buka ada file koneksi, kita coba buka ya. Nah, coba kita cek di foldernya. Ini ada hostname-nya localhost, database-nya db login, username-nya root, password-nya kosong. Nah, ini perintah untuk memasukkan setiap variabel-variabel yang sudah kita tetapkan untuk menghubungkan ke database kita. Ya, untuk koneksi sudah. Kita mau membuat login menggunakan user authentication yang ada di Dreamweaver ya. Untuk fiturnya sendiri, kita masuk ke server behavior, klik tanda plus. Nah, di sini ada user
authentication, terus kita pilih yang login user. Oke, di sini formnya kita ambil dari form 1. Form 1 itu yang merah ini ya, yang garis merah ini. Nah, tempat untuk username-nya kita pakai txt username, passwordnya txt password, validasinya itu pakai koneksi. Koneksi ini dari mana? Dari file koneksi yang sudah kita buat tadi. Nah, tabelnya di sini masih ada satu ya, user, sesuai dengan tabel yang kita buat di database. Untuk username-nya, ini username, ini password. Jika berhasil, maka akan pergi ke, coba ya, kita coba satu akses dulu. Kalau berhasil, pergi ke admin, coba. Nah, ya, kalau gagal, dia pergi ke indeks lagi. Kalau berhasil, loginnya dia akan pergi ke halaman admin. Tapi kalau gagal, tidak sesuai dengan data yang ada di database, dia akan kembali lagi ke indeks yang isinya adalah login ini tadi. Oke, kita masih menggunakan username dan password ya, artinya setiap username dan password yang ada di tabel itu, apapun levelnya, dia tetap akan bisa masuk. Nah, ini kita masih satu jalur dulu ya. Oke, klik. Oke, ini tandanya kalau sudah berhasil, ini ada warna birunya. Terus di sini muncul login user. Oke, kalau sudah kita save, kita cek di localhost ya, tadi sesuai dengan alamatnya. Localhost /login. Oke, di sini ada username, ada password. Ya, jadi fungsinya tab index. Ketika kita pencet tombol tab di keyboard, ya, tab, ya, nanti dia akan pergi sesuai urutan tab indeksnya 1, 2, 3. Untuk username-nya tadi dimasukkan, passwordnya kita coba ya, di sini masih kosong, tapi dicek di address barnya localhost login php admin.php ya, artinya kita sudah masuk ke halaman admin. Coba kita kasih tanda ya supaya kelihatan. Anda berhasil login. Oke, ini ya tandanya ya. Coba kembali lagi. Nah, ini dia masuk ke halaman admin. Coba yang satunya lagi. Nah, ini juga bisa masuk. Kita juga tes untuk yang gagal atau yang salah. Misalnya ini tidak sesuai ya. Nah, dia akan kembali lagi ke indeks ya. Nah, dia akan kembali lagi ke indeks ya. Sampai sini kita sudah berhasil membuat satu sistem login ya, login dengan satu arah. Nah, oke, terus ini Bapak pengen tambahkan satu sistem lagi. Ketika dia masuk ke admin ya, dia akan bisa keluar atau bisa logout ya. Kita tambahkan satu link logout di sini. Caranya gimana? Ini dia posisinya di halaman admin ya. Di halaman admin kita posisikan di bawah. Sama caranya ke server behavior, klik tanda plus, user authentication, logout user.
Nah, di sini ada keterangannya. Dia logout ketika linknya diklik, berarti di sini dia akan membuatkan satu link logout langsung. Nah, ketika linknya diklik, dia pergi ke indeks. Oke, yang muncul ya, kita save, kita refresh, ada logoutnya. Ketika diklik kembali ke indeks ya. Nah, untuk apa fungsinya dari logout itu sendiri ya? Jadi kalau misalnya kita berhasil masuk, nah kita berhasil masuk, terus kita kembali lagi, ini dia masih punya akses untuk masuk lagi. Nah, ini masih bisa masuk lagi. Nah, tapi kalau kita klik logout, nah ini sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi untuk sistem keamanan aja itu ya. Oke, kita lanjutkan. Logout tadi sudah. Oke, kita coba lagi ya. Untuk sistem keamanan dari login sendiri, Bapak coba akses ya. Di sini kan kita tidak bisa masuk ke halaman indeks, halaman admin. Maksudnya Bapak, kecuali itu dari pintunya login. Nah, tapi kita bisa masuk melalui si address barnya. Semisal ini login, tadi namanya itu admin .php. Nah, ini kita masih bisa masuk tanpa harus kita login. Nah, secara keamanan ini masih kurang ya. Nah, kita perlu satu sistem lagi untuk membatasi pengguna mengakses situs melalui address bar ya. Caranya gimana? Sama, kita pergi ke halaman admin, terus pergi ke server behavior, sama seperti ketika kita membuat logout tadi, klik tanda plusnya, terus ada user authentication, terus ada restrict access to page. Diklik. Nah, restrictnya berdasarkan apa? Username dan password. Jadi ketika dia ingin mengakses halaman admin, dia harus masuk berdasarkan username dan password. Sudah harus ada identitas username dan password. Kalau tidak ada, maka dia akan pergi ke indeks lagi, dianggap gagal. Oke, save. Kita coba refresh ya. Kita masuk secara normal dulu. Oke, bisa logout. Nah, coba kita masuk menggunakan address bar. Nah, ini tidak bisa lagi. Di sini ada keterangannya, index ya, ada access check ya. Dia dicek oleh si login, si admin. Nah, ini dia dicek, jadi dia dikembalikan lagi. Selama dia nggak punya kuncinya, username dan password, dia nggak bisa masuk. Oke, itu ya. Oke, terus untuk cara masuk secara leveling ya. Oke, ini Bapak coba. Jadi dari sistem login yang tadi kita sudah buat, nah ini kita coba buka lagi ya untuk settingannya. Nah, tadi kita restrict aksesnya itu hanya berdasarkan username dan password ya. Jadi
kata kunci yang digunakan untuk masuk itu hanya dua, yaitu username dan password. Kita bisa menambahkan satu kata kunci lagi untuk meningkatkan pembatasan akses menggunakan level. Nah, ini levelnya didapat dari mana? Dari si kolom level yang kita buat di database. Tadi kita buat 4, ID, username, password, sama level ya. Jadi kita ambil levelnya dari si level yang ada di database kita. Oke ya. Cek lagi. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah di save, terus kita juga masuk ke si halaman yang dituju. Ada halaman admin dan juga halaman operator. Jadi gimana caranya si user dengan level admin masuk ke admin, si user dengan level operator tidak bisa masuk ke admin, tapi dia masuknya ke si operator ya, di halaman operator. Nah, caranya kita pakai pembatasan bertingkat ya. Ini logoutnya tetap. Ini selamat Anda berhasil login sebagai admin. Kita cek restrictnya. Di sini dia restrict berdasarkan username dan password. Nah, kalau dia itu ada satu kata kunci lagi, dia pakainya ini ya, username, password, dan akses level. Oke, terus kita definisikan, kita buat namanya di sini admin. Kalau dia masuk sebagai admin, terus kita buat lagi aja untuk yang operator. Nah, ini berubah. Kita pilih yang admin ya, pilih yang admin. Kalau gagal, dia pergi ke operator. Klik. Oke. Nah, ini untuk yang admin sudah ya. Kita juga setting sama yang di operator. Anda berhasil masuk ke halaman operator. Kita kasih logout juga. Logoutnya ke index. Oke, kita kasih restrict ya. Nah, berdasarkan level operator, kalau gagal maka dia pergi ke indeks. Oke, kita save, kita cek, kita testing ya, coba ya. Coba kita masuk sebagai admin ya. Oke, masuk sebagai admin. Masuk sebagai operator. Tadi ada nah, selamat Anda berhasil masuk ke halaman operator. Kita logout. Kita coba username dan password yang salah, login, kembali ke indeks ya. Jadi sistemnya seperti ini ya. Ketika dia masuk pertama kali, dia akan mengecek ya. Semisalnya di sini Wicaksono, passwordnya dimasukkan. Nah, dia ini merupakan
Coba dicek di tabelnya ya. Merupakan data dengan level operator. Data dengan level operator ya. Nah, tadi ketika login di indeks, ketika berhasil dia pergi ke admin ya. Padahal di admin itu harusnya hanya diakses oleh si admin saja. Nah, tapi di admin kita kasih batasan lagi. Dia hanya bisa diakses oleh username dan password dengan level admin. Kalau gagal, dia pergi ke operator ya. Jadi semisal Bapak tadi masukkan username dan password untuk orang yang levelnya operator, ketika dia dicek oleh halaman admin, dia tidak sesuai. Dia dianggap bukan sebagai admin. Dia pergi ke operator. Nah, di operator dicek lagi. Apakah benar si username dan passwordnya ini adalah operator? Kalau benar, dia tetap stay di sini. Kalau enggak, dia akan pergi ke indeks. Ya, jadi masuknya itu bertingkat ya. Admin ke operator. Kalau ke operator itu sudah bukan levelnya, maka dia keluar ke indeks. Itu ya, kalian bisa coba dulu. Coba dibuat untuk pembuatan login satu pintu dan juga untuk login multi level. Caranya seperti itu ya. Kalau ada kendala nanti bisa kalian sampaikan kepada Bapak dalam pengerjaannya, didapat sebuah kesulitan atau kendala nanti bisa disampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan langsung ya, nanti kita bisa bahas. Oke, itu ya dari Bapak untuk tutorial membuat login. Ini masih sederhana, nanti untuk tampilannya kita bisa kembangkan lagi, tapi untuk sistemnya kalian coba buat sama ya, dari logout terus login bertingkat dan lain-lain. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.